Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk melakukan segala aktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi. Saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang epistemologi, keislaman, dan penjelasan dari salah satu ayat ulul albab. Langsung saja pada materi pertama yaitu epistemologi. Dalam pembahasan filsafat, epistemologi merupakan cabang dari filsafat. Cabang filsafat di samping meliputi epistemologi juga meliputi ontologi dan aksiologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Ontologi adalah teori tentang ada, tentang apa yang dipikirkan dan menjadi objek pemikiran. Sedangkan aksiologi adalah teori tentang nilai yang membahas tentang manfaat, kegunaan, maupun fungsi dari objek yang dipikirkan tersebut. Oleh karena itu, ketiga cabang filsafat ini biasanya disebutkan secara berurutan, mulai dari ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Dengan gambaran sederhana dapat dikatakan ada sesuatu yang dipikirkan, yaitu ontologi. Lalu dicari cara pemikirannya, yaitu epistemologi. Kemudian timbul sebuah hasil pemikiran yang memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu aksiologi. Kita akan membahas yang pertama pengertian epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, dan validitas tentang pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau knowledge, yaitu theory of knowledge. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Knowledge is justified through belief. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan apabila seseorang ingin mengenal tentang sesuatu. Sesuatu yang menjadi pengetahuan adalah yang terdiri dari unsur mengetahui, yang diketahui, serta kesadaran dengan hal yang ingin diketahui. Maka, pengetahuan selalu menuntut adanya sebuah subjek yang mempunyai kesadaran untuk ingin mengetahui tentang suatu hal, suatu objek sebagai objek yang ingin diketahuinya. Jadi, pengetahuan adalah hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu metode induktif atau diinduksi. Metode induksi yaitu suatu metode yang menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pernyataan yang universal. Yang kedua, yaitu metode deduksi atau deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode deduktif ini yaitu adanya sebuah perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan,
penyelidikan lebih logis terhadap teori dengan tujuan apakah teori tersebut memiliki sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori yang lain dan ada pengujian dengan teori jalan penerapan secara empiris. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal pada apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia mengesampingkan segala uraian yang di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak sebuah metafisika. Apa yang ia ketahui secara positif adalah segala yang tampak, adalah segala gejala. Dengan demikian, metode ini dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang-bidang gejala-gejala saja. 4. Yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya ditambahkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini biasanya diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dan yang selanjutnya itu yang kelima yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika merupakan metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Sokrates, namun Plato mengartikan diskusi logika. Kini dialektika berarti paham logika yang mengajarkan kaidah-kaidah metode dan metode-metode pembenturan, yaitu juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya yaitu persyaratan epistemologi. Menurut Semiawan 2005, syarat-syarat terpenting bagi suatu pengetahuan untuk dapat tergolong ke dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah ialah dasar penalaran sistematif dan sifat intersubjektif. Yang pertama, dasar pembenaran atau dasar penalaran. Yang pertama yaitu menurut kerja ilmiah terhadap proses kerja ilmiah, yaitu pernyataannya yang harus didasarkan atas pemahaman a priori atas hasil kajian empiris. Pada umumnya terdapat 3 pembenaran. Yang pertama yaitu teori pembenaran yang saling berhubungan atau comprehensive theory of truth. Yang kedua yaitu kebenaran yang saling bersesuaian atau correspondency theory of truth. Dan yang ketiga yaitu teori kebenaran inherency atau inherent theory of truth. Selanjutnya yaitu sistematis dan sistematik merupakan masing-masing menunjuk pada susunan pengetahuan yang didasarkan pada pendidikan ilmiah yang keterhubungannya merupakan suatu kebulatan yang melalui komparasi dan generalisasi secara teratur. Selanjutnya yaitu sifat intersubjektif. Sifat intersubjektif ilmu pengetahuan tidak dirasakan terhadap intuisi atau sifat subjektif orang-orang, namun harus ada kesepakatan dan pengakuan akan ada kebenaran ilmu itu dalam setiap bagian dan dalam hubungan ilmu tersebut sehingga tercapai sebuah intersivitas.
Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh oleh seseorang ini mengalami verifikasi oleh subjek-subjek lain supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahannya dan kebenarannya. Yang keempat yaitu landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu merupakan metode ilmiah, yaitu merupakan cara yang dilakukan ilmu untuk menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam memperoleh dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut sebagai penemuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan merupakan cara mendapatkannya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu, seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu yang tercantum dalam metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan itu menjadi ilmu pengetahuan, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah ini telah ditentukan sebagai penyusun tentang penyusunan ilmu pengetahuan. Yang kelima, aliran epistemologi. Menurut Ahmad Tafsir 2005, ada beberapa aliran yang mengkaji tentang cara mencari dan peroleh pengetahuan, antara lain aliran empirisme, aliran rasionalisme, dan aliran positivisme, serta aliran intuisionisme. Selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu keislaman. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yuslimu, yang artinya semantik sebagai berikut, yaitu tunduk dan patuh. Hada'a wa islama, yang berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, atau salama, yang mengikuti, atba'ah, atau menunaikan, menyampaikan, dan ada masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan atau kemurnian. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam berhubungan erat tentang makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengertian berserah diri dalam Islam bukanlah sebutan untuk faham-faham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa menentang atau mempertanyakan hal-hal tersebut, tetapi disertai dengan usaha untuk menerimanya dan mempelajarinya. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah, dari mana kita berasal, tujuan hidup, mengapa kita di sini, dan arah kehidupan, dan kemana kita akan pergi. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran pokok dalam ajaran Islam ini yaitu hal-hal yang menyangkut dalam kepercayaan dan keyakinan hati. Muslim juga mempercayai rukun iman yang terdiri atas 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas sumber hukum agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Paling utama yaitu Al-Quran. Meskipun Al-Quran mengatakan diri, inilah Al-Quran, suatu keterangan menjelaskan tentang masalah-masalah manusia yang menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 138. Yang disebutkan di dalamnya bukanlah aturan hukum yang konferensif. Demi bagian Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur, yaitu selama 22 tahun untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan yang kedua yaitu As-Sunnah dan Al-Hadis. Prinsip-prinsip nilai dalam Al-Quran dibukukan atau dibakukan dan diejawantahkan oleh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku normatif Nabi Muhammad yang berposisi sebagai contoh teladan karena beliau merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber hukum dan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan dari para sahabat atau penjelasan atas peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu ayat ulul albab. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ulul dan albab. Ulul berarti yang mempunyai, sedangkan albab mempunyai beragam arti, yaitu bisa diartikan sebagai orang yang berakal. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang-orang yang berakal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil haqqis samawati wal ard wattilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam adalah orang-orang yang kritis. Al-Quran mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang dan instan untuk memperhatikan kitab yang terbuka atau alam ini, yang tidak pernah berhenti halaman-halamannya berbolak-balik. Kata Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat yang mengesankan dan mengonsentrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan dan terhadap kebenaran dan desain alam ini. Ibnu Qasim menjelaskan, surah Ali Imran ayat 190 ini memotivasi untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak terhadap semua yang ada padanya, mulai gunung hingga lautan, mulai padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga pohonan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Renungkanlah alam, langit dan bumi. Kata Huya Hamka dalam tafsir Al-Hazar, pergunakanlah pikiranmu dan titiklah pergantian antara siang dan malam, semuanya itu penuh dengan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab merupakan menurut Ibnu Qasim merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Syed Qutb, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Orang-orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang ulul albab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
berpikir ilmiah, bertindak bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.